Shalom saudara. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Bawa hati kita sebagai penyembahan yang benar di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami bawa Tuhan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami datang kepada Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Biarlah hati kami Tuhan datang kepada-Mu dengan ucapan syukur. Biarlah hati kami Tuhan datang kepada-Mu dengan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih dan anugerah-Mu, menikmati lawatan-Mu ya Roh Kudus. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus pagi hari ini. Bekerjalah di dalam hati kami. Bekerjalah melawan kami Tuhan. Tidak ada yang kami pikirkan selain kami datang menyembah-Mu, selain kami datang fokus untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan pagi hari ini. Ya Roh Kudus, lawatlah kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Ya Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu ya Roh Kudus. Kami tekik segala kuasa kegelapan yang tidak berasal dari Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Allah saja yang menguasai ruangan ini. Roh Allah saja yang menguasai kami. Ya Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan dalam nama Yesus. Ya Yesus Tuhan. Hatiku mau mengenalmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah selamanya. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuatkan harapanku, ku sembah selamanya. Ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Lihatlah hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Allahku.
kami Tuhan Yesus datang di hadapan-Mu, membawa setiap hati kami, segenap hati kami untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus di hadapan-Mu, kami rindu menyenangkan hati-Mu, kami rindu Tuhan untuk bertemu dengan-Mu pagi hari ini Tuhan. Mari Roh Kudus bawa setiap kami, biarlah kami benar-benar bertemu dengan Tuhan. Ada satu damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan limpahkan saat pagi hari ini Tuhan, ketika kami datang kepada-Mu. Ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu sebagai dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, biarlah itu benar-benar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Kau tersenyum melihat kami Tuhan pagi hari ini. Ini kerinduan hati kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Kudus, ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk kami bisa memuji dan menyembah-Mu dengan benar. Yesus Tuhan, haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, ada kemenangan saat kami bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Ada sukacita dan kelegaan Tuhan Yesus saat kami menyembah-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan Yesus benar-benar hadir bertemu dengan kami pribadi lepas pribadi. Kau melawat setiap kami Tuhan dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan.
di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ku besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan Raja di atas segala raja. Dia gunung batu kita, Dia kota perlindungan kita. Kepada siapa kita takut? Kalau Tuhan ada di pihak kita, kita mampu melakukan segala perkara. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku.
damai. Janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Silakan duduk saudara. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita, sekalipun tidak pernah. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Tangannya selalu menopang kehidupan kita. Dan kita percaya, kita mengalami semua yang kita alami bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Masalah datang silih berganti dalam hidup kita. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, kita akan mengalami kemenangan. Langkah kita tidak akan pernah berhenti. Karena kita fokus dan tahu arah tujuan hidup kita, yaitu kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk kita bisa melayani Tuhan. Tidak dengan permasalahan hidup kita, tidak dengan kesusahan kita. Layanilah Tuhan dengan segenap hati. Berbuahlah untuk kemuliaan Tuhan. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Percayalah, Tuhan yang akan menyediakan kemenangan bagi kita ketika kita fokus kepada Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku.
hidup kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Tanyalah pada diri kita masing-masing, saudara. Mengapa kita tidak bisa setia kepada Tuhan? Apa yang membuat kita tidak setia kepada Tuhan? Biarlah itu menjadi pertanyaan yang sering kali kita tanyakan dalam diri kita. Karena tidak ada satu alasan pun untuk kita tidak setia kepada Tuhan. Segala yang terbaik, bahkan nyawanya Tuhan berikan kepada kita. Tuhan hanya mau kita taat kepada Tuhan. Tuhan hanya mau kita benar-benar tunduk kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan itu pun bukan untuk kepentingan Tuhan. Tapi ketika kita taat di hadapan Tuhan, itu baik untuk kita. Bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi untuk kebaikan kita. Bila kita setia kepada Tuhan, itu pun karena Tuhan menginginkannya supaya kita hidupnya baik-baik saja, supaya kekekalan yang kita terima dari Tuhan tidak hilang begitu saja dengan sia-sia. Kalaupun Tuhan ingin kita hidup setia kepada Tuhan, karena Tuhan ingin hidup kita lebih baik dan benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Mari saudara, renungkan kebaikan Tuhan yang kita alami di sepanjang hidup kita. Rasanya tidak pernah Tuhan memberikan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Tapi Tuhan berikan yang terbaik. Sekalipun itu menyakitkan untuk kita waktu kita diproses Tuhan. Tapi percayalah, hasil yang kita akan tuai adalah hasil yang terbaik. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Apa yang kita tabur di hadapan Tuhan saat ini, apakah itu kesetiaan, apakah itu ketaatan, apakah itu penyembahan kita yang benar di hadapan Tuhan? Jika kita menaburnya dengan benar di hadapan Tuhan, walaupun dengan cucuran air mata yang kita keluarkan ketika kita menaburnya, percayalah, suatu saat kita akan menuai dengan sorak-sorai, dengan hasil yang dilipat gandakan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Sebab janji Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menggenapinya. Ya Yesus, ya Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti.
apapun yang kami perbuat, biarlah kami ya Tuhan memperbuatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajari Tuhan Yesus hati kami untuk taat kepada Tuhan. Ajari hati kami untuk setia kepada Tuhan. Menabur semua kebenaran yang Tuhan inginkan untuk kami tabur Tuhan Yesus. Kesetiaan, kejujuran Tuhan, kebenaran, integritas diri Tuhan Yesus, semua yang Tuhan mau, ajarkan kami untuk melakukannya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, segala permasalahan dalam hidup kami yang kami hadapi saat ini tidak akan menghentikan kami untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi, untuk menyenangkan hati Tuhan lebih sungguh lagi. Dan biarlah hidup kami dipakai oleh Tuhan untuk benar-benar menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Sampai Tuhan Yesus kami mendapati, kami dilayakkan dan dibenarkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, buka hati kami ya Roh Kudus. Kami menerima lawatan dari-Mu ya Roh Kudus. Apapun yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah bisa kami mengerti, bisa kami pahami Tuhan, dan kami bisa mulai mempraktekkannya sedikit demi sedikit, yang akan menjadi Tuhan Yesus, menjadi habit, menjadi kebiasaan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau memberikan roh hikmat dan pewahyuan, supaya apa yang ingin Kau sampaikan benar-benar Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Tidak ada batasan Tuhan Yesus, karena Tuhan memakai hamba-Mu dengan luar biasa, dengan kesempurnaan yang Tuhan berikan kepadanya. Di dalam nama Yesus, biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan merupakan firman Tuhan yang hidup, menjadi air yang benar-benar mengairi hidup kami, hati kami, sehingga ya Tuhan, air itu bisa benar-benar menghidupkan jiwa kami yang sedang letih, jiwa kami yang sedang capek Tuhan. Biarlah air itu, air firman-Mu yang disampaikan menyegarkan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam kuasa-Mu ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bersyukur buat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kedatangan tamu pembicara dari Medan. Ya, pasti Bapak Ibu Saudara sudah menunggu-nunggu kapan ya Riko untuk menyampaikan firman Tuhan. Padahal bentar lagi wisuda. Tapi kesempatan ini saya diberikan oleh Ibu Pendeta Rustida untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Baik, untuk tema yang ingin saya bagikan kepada kita semua, yaitu berbicara tentang kebebasan untuk melayani. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan sedikit ilustrasi tentang dua pria yang menyikapi suatu kebebasan yang telah ia peroleh. Pria yang pertama, pria ini adalah sosok pria yang memiliki perilaku yang jahat. Sejak masa remaja, dia sudah terlibat di dalam kejahatan di sekitar lingkungannya. Sehingga hal itu membuat dia masuk keluar penjara sebagai tahanan. Singkat cerita, setelah pria itu keluar dari tahanan, lalu ia menikah dan memiliki anak, dan ia berkeluarga. Dan selanjutnya ia kembali melakukan kejahatan. Ia melakukan kejahatan, yaitu kejahatan yang terakhir ia lakukan adalah terlibat di dalam perampokan bersenjata. Dan pada akhirnya pria tersebut masuk kembali ke dalam penjara sebagai tahanan. Dan hukuman yang dijatuhkan kepada pria tersebut adalah hukuman
dipenjara seumur hidup. Dan disitulah ia merasa menderita ketika ia berada di dalam penjara. Karena seumur hidup, yang saya tahu bahwa penjara seumur hidup itu adalah dihitung dari umurnya beliau, yang dimana dia ditahan sesuai dengan umurnya beliau. Itu sebabnya ada juga sosok pria yang selanjutnya, yaitu pria yang kedua. Ini gambar pria yang saya kutip dari internet. Saya tidak tahu ini siapa prianya, yang pasti ini bukan Marga Manurung gitu ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa pria yang kedua ini juga memiliki pengalaman yang sama dengan pria yang pertama. Dia juga terlibat di dalam kejahatan. Dia juga sering masuk keluar dalam penjara sebagai tahanan. Tetapi ada satu titik yang dimana ia menyadari akan perilakunya yang jahat tersebut, bahwa perilaku kejahatan yang ia lakukan itu merupakan suatu tindakan yang salah, yang pada akhirnya itu membuat dia binasa, membuat dia menderita, membuat hidupnya semakin sulit untuk memperoleh suatu kebahagiaan. Sehingga pada saat dia bebas, pria yang kedua ini bebas, ia menyadari bahwa hidup adalah suatu kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika itu juga lah pria tersebut memanfaatkan suatu kebebasan untuk hidup di dalam pertobatan. Tentu ada perbedaan Bapak Ibu Saudara dalam kedua pria tersebut. Pria yang pertama di mana ia tidak memanfaatkan kebebasan yang sudah ia peroleh ketika ia keluar masuk dalam penjara. Pria yang pertama, dia kembali berulang-ulang melakukan kejahatan sehingga ia sebagai buronan oleh polisi. Bahkan keluarga yang sudah ia bentuk menjadi gelisah karena merasa tidak aman karena perilaku si pria tersebut. Tetapi berbeda dengan pria yang kedua, ada satu titik di mana dia menyadari bahwa ia harus memanfaatkan suatu kebebasan yang ia sudah peroleh untuk hidup di dalam pertobatan. Itu sebabnya pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sama-sama mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama belajar tentang kebebasan untuk melayani. Saya mengajak untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13. Boleh tolong bantu multimedia untuk menampilkan ayatnya. Galatia pasal 5 ayat 13. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua dan mari sama-sama untuk kita menyimaknya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya mengajak untuk kita sama-sama membacanya ya. Mari kita sama-sama membaca dengan serentak. 3, 2, 1. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Melayani merupakan sesuatu kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara tentang apa itu melayani. Dalam bahasa Yunani, melayani adalah diakoneo, yang artinya melakukan segala sesuatu tanpa beban. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan di gereja ini, apakah Bapak Ibu Saudara menganggap itu adalah suatu beban atau tidak? Jawab dalam diri sendiri. Kalau itu menjadi suatu beban dalam Bapak Ibu Saudara, segeralah bertobat.
sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa bahwa pelayanan ini adalah suatu beban, kalau netizen katakan sekarang, jangan ya Bu ya, gitu ya. Ya, jangan sampai pelayanan yang kita berikan menjadi suatu beban dalam setiap kehidupan kita. Hendaklah pelayanan yang kita berikan itu merupakan suatu pengabdian kita kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan bahwa dalam bahasa Yunani, melayani adalah diakoneo, yang artinya melakukan segala sesuatu tanpa beban. Berbicara tentang melayani Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya dapat melayani di dalam gereja, di luar gereja juga kita dapat melakukan pelayanan, yaitu dengan pelayanan kasih, di mana kita dapat melakukan pelayanan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memancarkan Kristus yang ada di dalam diri kita. Itu sebabnya ayat yang kita bacakan ini menyatakan bahwa orang Kristen telah dipanggil untuk merdeka. Kebebasan ini merujuk pada pembebasan dari belenggu hukum Taurat dan dosa melalui karya Kristus. Namun, kebebasan ini bukan untuk hidup sembarangan Bapak Ibu Saudara. Kebebasan yang sudah kita peroleh dari Tuhan bukan untuk kita hidup semaunya. Saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperoleh suatu kebebasan dari Kristus, ada satu tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Yaitu apa? Meneladani apa yang Yesus Kristus telah lakukan. Bapak Ibu Saudara, ketika sebelum Yesus berkorban di kayu salib, saya baca dari artikel yang saya baca, bahkan media-media yang lain, dikatakan bahwa manusia itu binasa. Manusia itu tidak mengenal Allah. Ada banyak umat-umat Allah itu menyembah berhala, tidak mengenal Allah. Bahkan ada banyak kejahatan yang ia lakukan. Sehingga ketika Yesus Kristus menyatakan karyanya di kayu salib, yaitu dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, untuk kita sama-sama menerima atau memperoleh suatu kebebasan dalam Kristus. Saya percaya bahwa ketika Yesus Kristus itu tidak melakukan karyanya di kayu salib, mungkin kita tidak berkumpul di tempat ini. Mungkin kita saling menyerang satu dengan yang lain, yang dimana kita tidak mengenal yang namanya kasih. Tetapi firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu Saudara, yang dimana Yesus Kristus telah menyatakan karyanya di kayu salib, firman Tuhan berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu kita umat ciptanya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, lalu bagaimana? Tentu menjadi suatu pertanyaan kepada kita. Ketika kita telah memperoleh suatu kebebasan dari Kristus, apakah kita masih mengarahkan hidup kita kembali untuk kebinasaan? Artinya memanfaatkan atau mempergunakan kebebasan ini untuk hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu Bapak Saudara, bahwa pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang latar belakang teks yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Saudara. Latar belakang dari teks yang kita bacakan tadi adalah merupakan bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Dari teks ini berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi jemaat Galatia terkait dengan ajaran-ajaran yang mengganggu pemahaman kemerdekaan tentang kebebasan dalam Kristus. Dalam surat ini, Paulus menekankan pentingnya hidup dalam kebebasan yang diberikan oleh Kristus, bukan untuk kembali terikat pada dosa, melainkan kebebasan yang sudah kita peroleh dari Tuhan, hendaklah kita memberikan suatu respon yang baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, boleh kita sama-sama koreksi diri kita masing-masing. Apakah ketika kita memperoleh suatu kebebasan yang dari Kristus, kita sudah memancarkan atau mencerminkan Kristus yang ada di dalam hati kita?
kita harus mencerminkan kasih yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan bahwa karena kasih Allah lah kita memperoleh suatu kebebasan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Sehingga kita tidak lagi mengenal suatu Tuhan yang salah. Tetapi kita menyadari bahwa ada Tuhan, ada satu pribadi yang benar-benar kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, coba tanyakan sekilas kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memanfaatkan kebebasan yang sudah kita terima di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Sekali lagi saya tegaskan Bapak Ibu Saudara, kebebasan yang kita peroleh janganlah disalahgunakan. Kebebasan yang kita peroleh bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk kesibukan kita di dalam dunia, tetapi kita juga ada bagian, ada peran yang harus kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Tadi saya katakan bahwa pelayanan itu bukan hanya di dalam gereja. Pelayanan itu juga dapat kita terapkan di luar gereja, kepada sesama kita, kepada keluarga kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita melihat saudara atau orang yang ada di sekitar kita menderita atau merasakan kesusahan, apakah hati kita mau untuk membantu, untuk melayani orang tersebut atau tidak? Ketika kita melihat saudara kita itu membutuhkan pertolongan kita, apakah kita mau untuk menolong saudara tersebut atau kita abai dengan orang itu? Ini menjadi suatu pertanyaan kepada kita Bapak Ibu Saudara, sehingga membuat kita untuk kita sama-sama menyadari bahwa sekali lagi hidup merupakan kesempatan. Segala sesuatu yang kita peroleh saat ini itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan, yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita. Dan mari kita sama-sama mendorong diri kita untuk kita dapat melangkah dengan iman, melangkah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mentaati akan firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi kesukaan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam fenomena-fenomena di dalam dunia ini, ada begitu banyak yang tidak lagi mengenal siapa Tuhan. Mungkin secara identitas ia mengakui bahwa ia Kristen, ia pengikut Kristus. Tetapi apakah gaya hidup yang ia lakukan itu mencerminkan bahwa dia pengikut Kristus atau tidak? Dan identitas yang kita miliki saat ini sebagai Kristen, pengikut Kristus, apakah sudah mencerminkan Kristus dalam diri kita? Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saya ingin berbagi, ada 3 poin yang saya akan bagikan untuk kita menyikapi kebebasan untuk melayani. Poin yang pertama yaitu gunakan kebebasan untuk mencerminkan Kristus. Tadi saya sudah singgung bahwa haruslah kebebasan yang kita terima, kita harus mencerminkan Kristus yang ada di dalam diri kita. Kita harus mau meneladani Kristus yang ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kebebasan Kristen bukanlah kebebasan untuk bertindak sembarangan atau menurut kepentingan diri sendiri, tetapi kebebasan itu untuk hidup di dalam cara memuliakan Tuhan, mengasihi sesama. Firman Tuhan kan berkata bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Haruslah demikian yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, untuk saling mengasihi. Jadi jangan egois. Kebebasan yang kita peroleh jangan untuk hanya mementingkan diri sendiri, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kita melakukan kebebasan yang kita telah peroleh dari Tuhan, kita tidak menyadari bahwa hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Seringkali kebebasan yang kita terima dari Tuhan
itu kita salah gunakan. Tetapi pada kesempatan ini kita kembali diingatkan bahwa hendaklah kebebasan yang sudah kita peroleh, yang telah kita peroleh dari Yesus Kristus, kita pergunakan dengan baik. Kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, umat yang telah ditebus oleh Tuhan, harusnya kita menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Kalau kita hidup semau-maunya, sesuka hati kita, hidup untuk menikmati hawa nafsu, hidup untuk menikmati kepuasan diri, hidup untuk menyenangkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, kita sedang tidak mencerminkan akan Kristus dalam diri kita. Kita sedang tidak menunjukkan bahwa ada roh Allah dalam diri kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, gunakanlah kebebasan untuk mencerminkan Kristus. Kita harus memuliakan Tuhan dari setiap perilaku kita. Kita harus menyenangkan Tuhan dalam setiap gaya hidup kita. Tentu ada banyak perintah-perintah Tuhan yang kita ketahui, tetapi seringkali kita abai dengan hal tersebut. Seringkali kita tidak mau melakukan perintah Tuhan untuk kita sama-sama melayani. Bapak Ibu Saudara, dengan poin yang pertama ini kita diingatkan untuk kita benar-benar menggunakan kesempatan untuk mencerminkan Kristus di dalam diri kita. Lalu kita masuk di dalam poin yang kedua. Poin yang kedua adalah aktifkan karunia rohani untuk melayani. Sekali lagi saya katakan, aktifkan karunia rohani untuk melayani. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini memiliki karunia di dalam Tuhan. Karunia rohani tentu ada banyak bagi Ibu Saudara. Kita dapat saling melayani sesama kita untuk saling mengasihi. Kita dapat melayani di dalam gereja juga, terlibat di dalam pelayanan doa, terlibat di dalam pujian penyembahan. Dan karena itu, mari kita sama-sama untuk aktifkan karunia rohani untuk melayani. Salah satu contoh praktis yang dapat kita lakukan adalah terlibat dalam berbagai pelayanan di gereja, dalam komunitas seperti pengajaran, doa, atau pelayanan sosial. Hal itu menunjukkan bahwa kita telah memanfaatkan karunia rohani yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, jangan katakan bahwa diri kita tidak memiliki talenta, tidak memiliki bakat, sehingga kita tidak mau terlibat di dalam pelayanan. Saya percaya Tuhan sudah mengaruniakan karunia rohani dalam setiap kita. Tuhan sudah mengaruniakan karunia rohani dalam setiap diri kita. Itu tinggal diri kitanya aja yang tidak mau untuk mengaktifkannya. Itu tinggal diri kitanya aja yang tidak mau terlibat untuk melakukannya, untuk bertindak melayani Tuhan. Tetapi sekarang saya mengingatkan kepada kita sesama semua bahwa hendaklah kita sama-sama mengaktifkan karunia rohani yang telah kita terima dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara belum menyadari bahwa ada karunia rohani yang telah kita peroleh dari Tuhan, coba ambil waktu sendiri, bertanya sama Tuhan, Tuhan, karunia apa yang Tuhan berikan kepada saya? Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara menemukan karunia rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita sama-sama aktifkan. Mari kita sama-sama bersinergi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam diri kita, di dalam komunitas kita. Jadi ketika kita sama-sama bersinergi Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan, dalam mengaktifkan karunia rohani, percayalah kemuliaan Tuhan itu akan melimpah terjadi atas kita, dalam gereja kita, dalam keluarga kita, dalam kota kita. Itu sebabnya jangan abai dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama aktifkan karunia rohani di dalam setiap diri kita. Lalu selanjutnya,
Poin yang ketiga, bersikap rendah hati dalam pelayanan. Tekanan bahwa Yesus Kristus adalah contoh utama kerendahan hati. Meskipun dia adalah anak Allah, dia datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mengikuti teladan-teladannya berarti kita juga harus melayani dengan sikap rendah hati. Bapak Ibu Saudara, khususnya kita yang sudah terlibat di dalam pelayanan, hendaklah pelayanan yang sudah kita berikan, yang sudah kita lakukan, itu benar-benar dari hati yang jernih, hati yang murni. Bukan untuk supaya kita dilihat orang, bukan supaya kita menganggap, bukan supaya kita merasa tanpa kita tidak bisa, pelayanan itu tidak jalan. Jangan ada pemahaman seperti itu di dalam diri kita sendiri. Karena percuma Bapak Ibu Saudara, kalau kita terlibat dalam pelayanan, lalu kondisi hati kita itu tidak jernih, tidak murni, Tuhan sangat sedih melihat akan sikap hati kita. Itu sebabnya kita ditegur bahwa hendaklah kita bersikap rendah hati dalam pelayanan. Hendaklah kita memiliki sikap hati yang benar dalam pelayanan. Hendaklah kita memiliki sikap hati yang tulus dalam pelayanan. Kalau Bapak Ibu Saudara terlibat dalam pelayanan dengan motivasi yang keliru, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara tidak akan lama berhenti dari pelayanan tersebut. Mengapa? Karena akan capek. Saya pernah dengar kesaksian dari teman saya, ketika dia terlibat dalam pelayanan, motivasinya adalah supaya dilihat orang. Motivasinya adalah supaya mendapatkan uang. Tetapi singkat cerita, dia tidak lama diberhentikan dari pelayanan. Karena kenapa? Motivasinya salah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki motivasi yang salah di dalam sikap hati kita dalam melayani, tanpa kita sadari, kita adalah lawannya Tuhan. Kita sedang terpisah dari Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan dalam melayani, percayalah, Roh Allah itu akan bekerja dalam diri kita. Tuhan akan memakai kita untuk kita dapat meningkatkan atau mengembangkan setiap talenta-talenta dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita yang mungkin saat ini memiliki sikap hati dalam pelayanan itu keliru, mari kita sama-sama koreksi dalam diri kita. Jangan terlibat dalam pelayanan itu hanya untuk supaya dilihat orang. Jangan terlibat dalam pelayanan itu hanya sekedar aktivitas. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga ingin melihat suatu relasi kita juga dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan juga ingin lihat sikap hati kita itu pada saat kita sendiri seperti apa. Jangan pada saat kita terlibat dalam pelayanan seakan-akan kita menunjukkan gaya hidup kita atau sifat hidup kita itu benar. Padahal di balik itu semua adalah topeng. Di balik semua itu adalah kepalsuan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita bermain api di hadapan Tuhan. Kita sama-sama sepakat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Amin. Kita sama-sama sepakat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Tetapi ketika kita memiliki sikap hati yang tidak benar di hadapan Tuhan, hati-hati, murka Allah akan menghampiri kita. Murka Allah akan menimpa kita. Dan kita akan binasa. Kita akan menderita. Kita akan menerima suatu hukuman dari Tuhan yang mungkin kita tidak akan bisa menghadapi masalah tersebut. Dan mari kita sama-sama koreksi diri kita, sikap hati kita dalam pelayanan, untuk kita sama-sama memiliki sikap hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Lihat Tuhan Yesus ketika Ia datang ke dunia, Ia tidak bermegah diri dengan apa yang Ia lakukan, tetapi Ia tetap rendah hati. Ia tetap mentaati akan visi Allah yang telah Allah titipkan atas Yesus Kristus. Itu sebabnya hendaklah demikian juga hidup kita di dalam pelayanan.
Mari kita sama-sama memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama bersinergi untuk melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar. Percayalah, ketika kita benar-benar dapat memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, kemuliaan Allah akan nyata dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan mendapatkan suatu promosi yang berasal dari Tuhan untuk memuliakan namanya. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama merenungkan atau mengoreksi diri kita sendiri. Selidiki hati kita. Apakah pelayanan yang sudah kita lakukan itu sudah memiliki motivasi yang benar atau tidak? Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan yang ingin saya bagikan, kebebasan dalam Kristus memanggil kita untuk keluar dari zona nyaman, melangkah dengan iman, dan mengambil peran aktif dalam melayani orang lain. Ini adalah panggilan untuk mencerminkan kasih Tuhan melalui tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbicara tentang pengetahuan kebenaran, saya percaya kita sama-sama banyak mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi apakah kita sudah bertindak aktif dalam melakukan kebenaran tersebut? Atau kita hanya sekedar mengetahui kebenaran tersebut? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita dapatkan dari pesan-pesan Tuhan yang mungkin sudah kita dengar sekian lamanya, hendaklah itu bukan hanya nempel di dalam pikiran kita, tetapi kita juga mewujudkannya di dalam sikap hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kita dapat mengingat, kita dapat mencerminkan Kristus yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya tegaskan, jangan pergunakan kebebasan yang kita peroleh dari Kristus untuk kepentingan diri kita sendiri. Melainkan ketika kita memperoleh suatu kebebasan dari Kristus, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Yaitu apa? Mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara belum dapat melakukan banyak hal dalam firman Tuhan, tetapi hendaklah firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita. Bukan hanya sekedar pegangan kita, tetapi kita dapat membuat itu menjadi sikap hidup kita untuk melayani Tuhan. Saya mengundang untuk tim musik untuk kita kembali menaikkan pujian. Mari kita sama-sama mengoreksi diri kita bahwa hidup yang kita terima, yang kita miliki saat ini merupakan suatu kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Hendaklah kebebasan yang kita terima bukan untuk hidup di dalam dosa. Hendaklah kebebasan yang kita terima bukan hidup untuk di dalam kebencian atau kenajisan. Mari kita sama-sama memanfaatkan, mempergunakan kebebasan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini untuk kita sama-sama memuji Tuhan, dan kita mau mengungkapkan di hadapan Tuhan. Kita mau meminta Tuhan untuk menjadikan kita Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku,
ini dari awal. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidupku, biarlah Tuhan selalu menyatakan hadirat-Mu. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, biarlah Tuhan yang selalu memenuhi setiap hidupku, biarlah kehidupan Tuhan selalu memulihkan kami. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bebaskan roh-Mu untuk menyembah Tuhan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa kami telah memperoleh suatu kebebasan di dalam-Mu. Biarlah Engkau memakai setiap kami Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Oh Yesus, jadikan hidupnya kemuliaan-Mu, dipenuhi urapan Tuhan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami ingin berkomitmen dalam diri kami sendiri. Kami siap untuk menjadi alat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyadari bahwa setiap kami menerima kebebasan dari Tuhan.
Kami tidak lagi dibelenggu oleh dosa, tetapi kami telah memperoleh suatu kebebasan dari Kristus, yang dimana Engkau telah menyatakan karya-Mu di kayu salib untuk menebus setiap kami, Tuhan. Pada kesempatan ini, Tuhan, mari Engkau mengkoreksi setiap diri kami. Apakah kebebasan yang telah kami peroleh dari Engkau sudah kami pergunakan dengan baik di hadapan? Jikalau saat ini Tuhan menemukan di antara kami salah mempergunakan kebebasan itu, mari Tuhan Kau tuntun kami untuk melakukan suatu kebenaran di hadapan. Kebebasan yang kami lakukan itu, biarlah kami dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan dengan benar. Sebabnya Bapa, jadikan kami alat, jadikan kami menjadi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu Tuhan yang memenuhi setiap hati kami, sehingga Roh-Mu terus berkarya dalam setiap kehidupan kami. Dan kami dapat mencerminkan bahwa Roh Allah itu hidup dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman, tetapi hamba percaya Engkau tidak akan pernah selesai menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada setiap kami, melalui setiap pujian penyembahan, bahkan melalui setiap kehidupan kami Tuhan. Teruslah berbicara kepada setiap kami, dan ajarkan kami untuk kami dapat peka dalam apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, dan kami kembalikan hormat kami di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.